Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Teen Sisi Slime The Attacken Volume 9 Part 20. Jika kalian belum menonton part sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan terungkapnya musuh-musuh yang bergerak di balik bayang-bayang. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Sebelumnya, ketika Muse melihat situasi orang-orang Tempest ini, Muse merasa yakin jika Tempest tak mungkin memiliki koin emas Dwargon sebanyak itu untuk membayar semua pedagang di sini. Dan karena itulah, Muse akan menjalankan rencana liciknya. Muse kemudian menawarkan bantuannya kepada Rimuru Sama untuk mengatasi masalah ini. Namun betapa mengejutkannya, Rimuru dengan santunya menolak tawaran bantuan dari Muse tersebut. Rimuru kemudian memanggil Gelt untuk memasuki ruangan. Mendengar perintah Rimuru Sama, Gelt pun langsung memasuki ruang konferensi dengan membawa sebuah piring besar yang berisi tumpukan koin emas Dwargon yang bersinar. Dan tentunya, Muse dan para pedagang pun sangat terkejut sekali ketika melihat hal tersebut. Hah? Tidak mungkin, apakah semua itu benar-benar koin emas? Ucap Muse dan para pedagang dengan sangat tak percaya. Rimuru berkata, karena kalian sudah meminta kami untuk segera membayar, baiklah, inilah koin emas Dwargon seperti yang kalian minta. Dan seketika itu juga, suasana di ruangan itu pun menjadi sunyi. Di satu sisi, Muse pun langsung panik. Tunggu sebentar Raja Iblis Rimuru, apakah semua ini koin emas Dwargon asli? Memalsukan koin emas adalah tindakan yang ilegal kan? Muse sepertinya menganggap jika Raja Iblis Rimuru menggunakan koin emas palsu. Dan tentunya Rimuru pun sedikit tersinggung dengan ucapan Muse tersebut. Jadi kau berani menuduhku ya? Di satu sisi, Diablo tentu sangat marah dan berkata, berani-beraninya kau mengatakan sesuatu yang tak sopan kepada Rimuru Sama. Bahkan Sion juga menatapnya dengan amarah sambil melepaskan aura membunuhnya yang mengerikan. Melihat itu, Muse pun ketakutan dan meminta maaf atas ucapannya tersebut. Muse dengan gugup kemudian mengulangi ucapannya dengan sopan dengan berkata, maafkan kelancanganku Raja Iblis Rimuru Sama. Tapi, apakah semua ini benar-benar koin emas asli? Rimuru pun tersenyum sambil menjawab agar Muse memastikan keasliannya sendiri. Dan pada saat itu, datanglah seseorang pedagang yang berniat untuk memastikan keaslian koin emas ini dengan alat sihirnya. Dan setelah dipastikan, pedagang itu pun sangat terkejut. Ternyata, semua koin emas ini benar-benar koin emas resmi, koin emas Dwargon. Rimuru dengan arogan kemudian berkata, tentu saja itu asli, cepat bayarlah mereka semua. Rikut dan Myormel pun langsung membayar semua pedagang ini satu persatu. Setelah beberapa saat kemudian, semua pedagang itu pun telah menerima bayaran koin emas mereka tanpa kurang sedikit pun. Muse yang melihat itu pun sangat tak menyangka. Bagaimana bisa mereka mengumpulkan begitu banyak koin emas Dwargon sebanyak itu? Gumam Muse dalam hati. Setelah itu, datanglah seorang pedagang yang sepertinya adalah komplotan Muse. Pedagang itu berkata, ya, kami sudah tak punya keluhan lagi karena bangsa ini telah melakukan pembayaran sesuai dengan piagam internasional bangsa barat. Mulai sekarang juga, kami akan berada dalam naunganmu, Raja Iblis Rimuru Sama. Namun betapa mengejutkannya, Rimuru dengan tegas menolak hal tersebut. Rimuru mengatakan jika bisnis kami dengan kalian semua sudah berakhir sampai di sini. Dengan kata lain, Rimuru akan memutuskan hubungan perdagangan dengan semua pedagang di sini. Dan tentunya, para pedagang itu pun sangat terkejut. Para pedagang itu pun tampak bingung dengan apa yang dikatakan Rimuru Sama. Apa maksudnya ini Raja Iblis Rimuru? Apakah tak cukup untuk mendapatkan kepercayaan kami? Apakah Anda memandang rendah kami? Para pedagang pun mulai berteriak dan mengeluh dengan keputusan Rimuru Sama.
Mendengar para pedagang yang tak sopan tersebut, Sion dengan penuh amarah berkata, "Diamlah kalian semua, kalian tak pantas berbicara kasar dengan penguasa bangsa ini." Menyadari kemarahan Sion tersebut, para pedagang pun langsung terdiam seketika. Setelah itu, Rimuru kemudian menjelaskan alasannya. Rimuru mengatakan bahwa kepercayaan seharusnya dibangun dengan kedua belah pihak yang saling mempercayai. Bukankah Myormel sudah meminta kalian untuk mempercayai kami? Myormel bahkan sudah mati-matian mencoba bernegosiasi dengan kalian. Bahkan dia sampai merendahkan dirinya sendiri untuk meminta solusi. Namun kenyataannya, kalian malah dengan seenak jidatnya menuntut kami dengan persyaratan kalian sendiri tanpa toleransi. Kami hanya ingin berdagang dengan mitra yang saling mempercayai satu sama lain. Karena itulah, mulai sekarang, kalian semua dilarang berdagang di negara kami. Kami tak akan mengizinkan kalian semua memasuki negara kami. Dan jangan bermimpi untuk mendapatkan lisensi berdagang kalian. Mendengar itu, para pedagang pun menyadari betapa parahnya situasi mereka. Di negara yang penuh potensi ini, mereka sudah tak lagi diterima. Bahkan Muse mulai kehilangan kesabarannya dengan berkata, "Ini keterlaluan. Para pedagang ini hanya membela hak-hak mereka berdasarkan piagam internasional bangsa Barat." Namun Rimuru dengan santai menjawab, "Hah? Apa yang kau maksud? Sepertinya kau salah paham. Bangsa kami belum bergabung dengan Dewan Bangsa Barat. Jadi aku tak perlu mematuhi aturan Dewan Bangsa Barat. Tapi meskipun begitu, bangsa kami memang berniat untuk bergabung dengan Dewan Bangsa Barat nantinya." Setelah mendengar penjelasan Rimuru sama, Muse dengan tenang menjawab, "Baiklah, aku mengerti." Muse kemudian menawarkan dirinya untuk menjadi jembatan untuk menghubungkan bangsa Tempest ini dengan Dewan Bangsa Barat. Muse mengatakan jika ia ingin berguna untuk Raja Iblis Rimuru sama. Namun Rimuru dengan tegas menjawab bahwa ia tak bisa menjadikan Muse sebagai perantara. "Riwayatmu sudah tamat hari ini. Setiap wartawan yang ada di ruangan ini akan menulis kejadian ini di negara mereka masing-masing." Para wartawan tentu akan menulis fakta bahwa para pedagang di sini telah menuntut pembayaran mereka dengan koin emas Dwargon tanpa toleransi sedikitpun. Dan anehnya, tiba-tiba muncullah bangsawan yang tak memiliki urusan bisnis dan berhasil menenangkan para pedagang di sini. Situasi ini pun benar-benar terlihat seperti sebuah konspirasi yang kalian buat. Dan tentunya, insiden ini pasti akan dengan cepat menyebar di antara bangsa-bangsa. Setelah orang-orang mendengar kabar ini, tentu mereka akan meragukan kredibilitas dirimu. Mendengar itu, Muse pun sangat terkejut dan terdiam membeku. Dan dengan demikian, masalah ini pun telah selesai. Rimuru kemudian pergi meninggalkan ruang konferensi bersama Benimaru, Sion, dan Diablo. Singkat cerita, di siang harinya Rimuru telah mengadakan rapat bersama Raja Gazel, Kaisar Elmesia, Raja Yum, Hinata, dan Yuki Kagurazaka. Di sini mereka telah membahas mengenai hukuman yang diberikan Rimuru terhadap konspirasi para pedagang tersebut. Mereka juga membahas mengenai penemuan Rimuru seperti kereta sihir dan layar lebar yang digunakan Rimuru selama festival berlangsung. Ya, itu benar-benar penemuan yang luar biasa menurut Gazel dan Kaisar Elmesia. Selain itu, Rimuru juga ingin membahas soal Kekaisaran Timur. Namun Gazel, Elmesia, dan Yuki Kagurazaka mengatakan bahwa mereka sama sekali tak memiliki hubungan dengan Kekaisaran Timur. Namun betapa mengejutkannya, Hinata mengatakan bahwa Gereja Suci Barat pernah melakukan perdagangan dengan Kekaisaran Timur. Tapi sekarang, Kekaisaran Suci Roberios telah berhenti berdagang dengan pedagang Timur manapun. Iya, saat itu aku benar-benar telah tertipu dengan seorang pedagang dari Timur yang bernama Damrada. Jadi gini Pak, Damrada adalah orang yang telah membocorkan hubungan Rimuru dengan Shizu Izawa kepada Hinata. Jadi dengan kata lain, orang yang mengadu domba Rimuru dengan Hinata adalah Damrada. Namun pertanyaannya, kenapa Damrada bisa tahu hubungan Rimuru dengan Shizu Izawa? Mereka pun terus membicarakan soal pedagang Kekaisaran Timur dan menghubungkan dengan masalah-masalah yang terkait dengannya. Setelah mengetahui itu, Gazel dan semua orang di sini pun akan berhati-hati dengan Kekaisaran Timur.
Dengan demikian, rapat pun telah berakhir. Gazelle, Elymesia, Yuki, dan semua orang pun akan kembali ke negara mereka masing-masing. Setelah semua tamu kembali ke negara mereka masing-masing, Rimuru saat ini masih berada di ruang pertemuan bersama para eksekutifnya. Dari rapat tersebut, Rimuru memiliki sebuah kesimpulan yang menarik. Semua puzzle sepertinya telah terhubung. Barusan Yuki telah berbohong jika dirinya tak memiliki hubungan dengan pedagang timur. Namun faktanya, Rimuru tahu jika Yuki memiliki stok kertas berkualitas tinggi ekspor dari Kekaisaran Timur. Jadi tak perlu diragukan lagi jika Yuki memiliki hubungan dengan Kekaisaran Timur. Selain itu, orang luar yang tahu hubungan Rimuru dengan Shizu Izawa hanyalah segelintir orang saja. Mereka adalah Yuki Kagurazaka, Party Ellen, dan beberapa orang saja. Dari sini kita sudah bisa menebak siapakah orang yang memberitahu pedagang timur yang bernama Damrada itu mengenai hubungan Rimuru dengan Shizu Izawa. Ya, orang itu adalah Yuki Kagurazaka. Setelah menghubungkan beberapa puzzle yang ada, Rimuru juga mendapat kesimpulan bahwa orang yang disebut Clayman sebagai orang itu adalah Yuki Kagurazaka. Rimuru merasa jika Yuki adalah pemimpin dari kelompok badut moderat. Di satu sisi, Rimuru khawatir jika tujuan Kekaisaran Timur adalah untuk memperluas pengaruh mereka di bangsa Barat. Benimaru sepertinya juga berpikir demikian. Benimaru mengatakan alasan pedagang timur membuat Hinata dan Rimuru sama bertarung adalah untuk menghabiskan kekuatan kedua belah pihak. Tak masalah siapa yang akan menang, tujuan mereka adalah untuk melemahkan pondasi bangsa Barat. Diablo juga mengatakan bahwa di antara bangsa-bangsa Barat ada dua pusat kekuatan utama, yaitu pada Dewan dan Gereja Suci Barat. Diablo merasa jika pedagang timur sepertinya telah menyusup kepada keduanya. Dan tentunya organisasi yang membantu tujuan mereka adalah, ya, itu adalah Asosiasi Kebebasan yang diketuai oleh Yuki Kagurazaka. Namun masalahnya, Rimuru masih tak memiliki bukti tentang asumsi tersebut. Tapi meskipun begitu, Rimuru akan mengunci Yuki sebagai target yang harus diwaspadai. Rimuru sangat bingung dengan apa yang dipikirkan Yuki tersebut. Bahkan aku, Hinata, Clayman, pedagang timur, Asosiasi Kebebasan, atau mungkin bahkan Dewan itu sendiri, semuanya telah dimanipulasi oleh Yuki Kagurazaka. Sementara di sisi lain, kita diperlihatkan sosok dalang di balik insiden konspirasi Muse dan para pedagang. Ya, mereka adalah Mariabel dan Granbel Rosso. Mariabel berkata, "Muse sepertinya telah gagal." Granbel menjawab, "Ya, seharusnya aku mengirimmu saja untuk menangani ini sejak awal." Mariabel berkata, "Kau harus membiarkanku pergi, kakek. Jangan terlalu khawatir. Aku adalah Mariabel, sang keserakahan. Aku menginginkan semuanya dan akan mengambil semuanya. Dunia ini milik kita, keluarga Rosso." Granbel menjawab, "Tentu saja, aku akan memberimu otoritas penuh tentang masalah ini." Granbel pun menepuk kepala Mariabel dengan lembut. Dan dengan demikian, Mariabel pun akan segera membuat gerakan. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di volume selanjutnya. お前も同じ目に遭うってことでいいんだよな。久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.